Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas materi tentang perencanaan dan pengembangan strategi komunikasi pemasaran. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya Adiza Sia. Saya Najwa. Saya Dipita Rahayu. Saya Wisna Fauzia. Saya Dini Fitriani. Jadi saya Adiza Sia dengan NPM 2024-145043 akan menjelaskan tentang perencanaan dan pengembangan strategi komunikasi pemasaran. Ialah membangun hubungan yang baik dengan pelanggan, tidak hanya sekadar mengembangkan produk yang baik, memberi harga yang menarik, dan menyediakannya untuk pelanggan sasaran. Perusahaan juga harus mengomunikasikan proposisi nilai mereka kepada pelanggan, dan apa yang mereka komunikasikan tidak boleh dibiarkan begitu saja. Komunikasi pemasaran didefinisikan sebagai kegiatan berbagai informasi, konsep, dan pemahaman tentang produk, jasa, dan perusahaan yang menjualnya yang dilakukan secara interaktif antara komunikator dan audiensnya. Target dari komunikasi pemasaran adalah terciptanya interaksi Anda dengan pelanggan dengan menggunakan media komunikasi yang relevan, seperti direct email atau surat kabar dan majalah radio, billboards, telemarketing, dan internet. Komunikasi pemasaran merupakan salah satu bagian terpenting dalam pemasaran atau produk, price, promotion, dan place. Saya Dini Fitriani dengan nomor NPM 2024-1450 ingin melanjutkan pembahasan dari rekan saya, yaitu ada tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi ada 3. Yang pertama, memberikan informasi. Kegiatan ini dilakukan ketika produk Anda masuk dalam kategori produk baru dan berada pada tahap perkenalan kepada konsumen untuk menciptakan permintaan yang stabil. Dan yang kedua ada membujuk. Setelah sukses membangun di pasar, target Anda berikutnya adalah mencapai brand supremacy. Sehingga tugas Anda adalah melakukan pendekatan kepada konsumen atau pelanggan secara profesional dan emosional serta berkesinambungan. Terakhir ada mengingatkan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengingatkan kembali pelanggan tentang produk Anda. Terdapat 3 hal penting untuk menciptakan komunikasi yang efektif, yaitu yang pertama ada contohnya produk yang kita jual, yang kedua ada message, contohnya informasi yang kita berikan, yang ketiga dari receiver, contohnya konsumen dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Terus di sini ada tujuan komunikasi pemasaran. Tujuan komunikasi pemasaran ada 3. Yang pertama, perubahan pengetahuan. Dalam perubahan ini, konsumen mengetahui keberadaan sebuah produk, untuk apa produk itu diciptakan dan ditunjukkan kepada siapa. Yang kedua ada perubahan sikap. Perubahan sikap pada tahap ini ditentukan oleh 3 unsur, yaitu pengetahuan, pemasaran, dan perilaku. Yang terakhir ada perubahan perilaku. Tujuannya adalah agar konsumen Anda tidak beralih kepada produk lain dan terbiasa menggunakan produk Anda. Dengan saya Dipita Rahayu dengan NPM 2024-145035, saya akan melanjutkan materi yang rekan saya dengan judul Modal Dasar Proses Komunikasi. Komunikasi merupakan proses di mana seseorang atau sebuah organisasi menyampaikan makna dari satu orang ke orang lainnya atau dari perusahaan kepada 190 sosial. Komunikasi dimulai dari si pengirim pesan atau sender source yang menciptakan sebuah pesan message dan kemudian mendesain pesan itu agar memperoleh respon yang diinginkan dari si penerima, receiver atau audience. Perusahaan yang berniat mengirimkan informasi ide atau perilakunya. Message berisi informasi yang dikemas untuk dibagikan dan biasanya berbentuk pengalaman. Encoding, kemampuan si pengirim pesan untuk mengemas pesannya sedemikian. Dan transmission, proses pengiriman pesan melalui media terpilih dan relevan kepada si penerima. Decoding process, upaya audiens untuk menerjemahkan pesan
yang diterimanya sesuai dengan importansinya. Receiver, seorang atau pihak atau perusahaan yang cenderung menerima pesan dari sender. Feedback berupa reaksi terhadap pesan yang diterima dari pengirim pesan. Noise terdiri dari faktor-faktor yang mengganggu komunikasi antara sender dan receiver. Komunikator harus melakukan identifikasi sangat audiens, menentukan respon yang diinginkan, memilih pesan, memilih media pengiriman pesan, memilih sumber pesan, dan menghidup umpan balik. Perkenalkan, nama saya Husna Fauzia dengan NPM 2024-1450-0045. Selanjutnya saya akan bahas yaitu bauran promosi. Ada 4 komponen. Yang pertama, advertising, yaitu bentuk presentasi dan mempromosikan ide, barang, dan jasa secara berbayar yang bersifat non-personal. Contohnya seperti video 30 detik di YouTube, Instagram, dan TV. Yang kedua yaitu sales promotion, yaitu bentuk insentif jangka pendek yang mendorong pembelian atau penjualan produk dan jasa, seperti pemberian hadiah langsung, contohnya diskon dan kupon. Yang ketiga yaitu publisitas, yaitu bentuk promosi non-personal yang bertujuan menstimulus dan permintaan atau demand terhadap produk dan jasa dengan merencanakan berbagai bentuk pemberitahuan yang bersifat komersial melalui media radio, cetak, dan televisi. Contohnya seperti liputan berita positif untuk membangun citra baik. Dan yang terakhir yaitu personal selling, promosi dalam bentuk presentasi secara interaktif dan dialogis antara tenaga pemasar dengan pembeli potensial. Contohnya yaitu demo produk dan konsultan keuangan. Saya Nazwa dengan NPM 2024-145039. Saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya yaitu strategi bauran promosi. Ada 2 strategi dasar dalam bauran promosi, yaitu ada push strategi dan pull strategi. Yang pertama, push strategi merujuk kepada upaya mendorong produk melalui saluran pemasaran kepada konsumen akhir. Strategi ini menekankan kerjasama kepada pihak-pihak yang terlibat di dalam seluruh saluran pemasaran untuk proaktif menjual produk kepada konsumen. Yang kedua ada pull strategi, merujuk kepada upaya menarik produk melalui promosi yang dilakukan langsung kepada konsumen. Kesimpulannya, perencanaan dan pengembangan strategi komunikasi pemasaran merupakan proses penting untuk memastikan pesan perusahaan dapat tersampaikan secara efektif kepada target konsumen. Tahap ini meliputi analisis situasi, penentuan tujuan komunikasi, identifikasi target pasar, serta perumusan strategi yang mencakup pemilihan media, penyusunan pesan, dan penentuan bauran promosi. Perencanaan yang baik membantu perusahaan memahami kebutuhan konsumen, kondisi pasar, serta posisi pesaing sehingga strategi yang disusun lebih terarah dan efisien. Secara keseluruhan, strategi komunikasi pemasaran yang terencana dengan baik akan meningkatkan efektivitas, menyampaikan informasi dan memperkuat citra serta kesadaran merek, dan pada akhirnya mendorong keputusan pembelian konsumen. Evaluasi dan penyesuaian strategi juga penting agar komunikasi pemasaran tetap relevan dengan perkembangan teknologi, tren pasar, serta perubahan perilaku konsumen. Dengan demikian, perusahaan dapat mempertahankan daya saing dan mencapai tujuan pemasaran secara optimal. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video